Assalamualaikum sahabat elektronik, berjumpa kembali bersama saya dan salam sukses juga salam sehat selalu. Dan kali ini kita akan mencoba memperbaiki televisi SAP HP multi sistem ya untuk tipenya, dan di sini sudah ada keterangannya. Ini adalah HP multi sistem dan televisi ini 21 in. Dan kerusakannya, untuk kerusakannya kita akan lihat. Kita nyalakan. Lampu indikator tidak hidup sama sekali ya untuk kerusakan televisi ini, mati total. Dan coba kita akan buka dulu casing belakangnya. Oke, bodi belakang televisi sudah kita buka dan untuk mesinnya sudah kita balikan seperti ini. Dan untuk kerusakan televisi SAP ini memang keadaannya mati total, tapi untuk setrumnya masuk ke area primer itu ada ya, tidak terputus atau bisa dikatakan tidak short, karena kita menganalisa dari colokan ini, colokan ke listriknya itu apabila kita colokan seperti ini. Sebentar, kita matikan dulu lampunya. Itu ada percikan api ya. Nah, itu ada percikan api di colokannya, itu menandakan untuk colokan listrik ini aman masuk ke setrum di area primer. Dia masuk. Dan kita akan cek tegangan di tegangan BPS-nya di sini. Ini terukur hanya 80 volt ya, hanya 80 volt. Ini adalah B+ dari flyback, hanya terukur 80 volt. Dengan untuk tegangan yang lainnya seperti tegangan semuanya drop ya. Untuk tegangan 5 volt ada. Dan untuk tegangan 8 voltnya drop ya, ya tidak maksimal untuk tegangannya, karena di sini yang terbaca di tegangan B+ nya hanya 80 volt. Hanya segitu tegangannya. Kita akan cek kapasitor, apakah ada yang kering di area primer atau di area sekunder. Dan kita akan menggunakan ESR untuk pengecekan di bagian primer. Ada 2 buah elko di bagian primer, di sini 1 dan di sini 1. Dan kita akan cek kedua-duanya. Kita akan cek pertama-tama ESR, kita tempatkan di tempat yang terlihat oleh kamera. Dan
kita cek di sini. Nah, ini untuk elko yang ini kering ya. Jika jarum melesat jauh itu masih baik, dan kalau seperti ini kering. Dan untuk elko yang kedua sama sekali tidak ada reaksi ya ke tester ESR nya, tak ada nilainya sama sekali. Oke, untuk yang ini ada sedikit, untuk yang ini sama sekali tidak ada nilainya. Intinya kedua elko ini kering ya, dan kita akan coba ganti untuk elko-nya. Apakah dengan pergantian elko tersebut bisa kembali normal televisinya, dan kita akan lakukan pergantian elko. Untuk elko yang paling atas ini ukurannya 100 volt 4,7 mikro ya, 4,7 UF. Dan untuk yang kedua itu adalah kalau tidak salah 50 volt 10 UF kalau tidak salah, karena di sana elko yang kedua belum kita cabut, ini baru yang atas yang ini. Ini ya. Oke, untuk elko yang kedua sudah kita buka, dan ini adalah elko-nya. Ini ukurannya 50 volt 22 mikro ya. Kita akan ukur di luar, sama sekali tidak ada nilainya ya untuk elko yang kedua ini. Dan untuk elko yang tadi mana tadi saya, dan ini adalah elko yang pertama tadi. Kita akan ukur di luar apakah nilainya sama seperti tadi. Kalau misalkan sama berarti untuk ESR saya akurat ya. Oke, sama ya dengan sewaktu tadi ada di masih menempel di mesin, dan ini sangat akurat ya untuk ESR nya. Dan oke, kita akan ganti saja. Kita akan cari penggantinya dengan tipe berapa ini. Oh, 100 volt 4,7 mikro ya. Untuk elko yang kedua kita akan menggunakan 50 volt 10 mikro ya, dan ini 50 volt 10 mikro untuk elko yang di sini. Dan untuk elko yang pertama tadi yang nilainya 100 volt 4,7 mikro, kita ganti dengan 50 volt 4,7 mikro karena tidak punya pengganti saya untuk 100 volt 4,7 mikro, dan hanya ini yang saya punya. Ini juga cabutan dari televisi lain, dan kita akan coba saja. Oke, kedua elko sudah kita ganti, dan sekarang kita akan cek lagi tegangannya apakah sudah normal dan lampunya juga hidup, karena tadi lampu indikator juga mati ya, tidak hidup sama sekali.
Dan, oke, kita nyalakan. Kita cek tegangannya. Tegangan 70 volt ya, dan lampu indikator sudah menyala. Coba kita nyalakan. Oke, televisi sudah menyala ya, dan coba kita lihat untuk tegangan B plus nya. Aduh, sangat susah ya untuk tegangan B plus, malah kecil nih. Tegangan B plus malah kecil ya teman-teman, tapi televisi setar. Coba kita cek terlebih dahulu yang lainnya, karena televisi ini sepertinya sudah beberapa kali servis, karena untuk komponen-komponennya di sini sudah tidak butuh. Dan setelah kita telusur, ternyata ada solderan di sini yang retak tadi di area ini. Dan di sini juga. Dan sekarang tegangan sudah hadir ya. Itu ada tegangan 120 lebih. Untuk tegangannya, kita akan cek tegangan di tadi yang drop itu di tegangan 9 volt ya. Nah, ini sudah hadir ya. Tadi terukur hanya 6 volt. Dan untuk tegangan 12 volt tadi terukur hanya 10. Sini sudah hadir 12 volt. Dan untuk 5 volt ya, 5 volt bentar. Nah, ini untuk 5 volt ini sudah oke. Dan melihat tampilannya, belum ada tampilannya. Apa padahal filamen sudah hidup ya, tapi tampilannya belum ada. Coba kita cek menggunakan remote. Dan oke, karena tadi tak ada tampilan, ternyata untuk screennya terlalu terang ya tadi, jadi tampilan tak ada. Sekarang sudah oke ya untuk tampilannya, dan saya akan coba saja. Namun ada garis-garis benang di atas. Kita akan ganti juga untuk elko di bagian vertikal. Sepertinya untuk kerusakan televisi ini sangat parah tadinya, sehingga komponen-komponennya sama teknisi lain sudah ada di atas kayak gini. Kalau ini bawaan, kalau yang ini sudah pernah diganti, ini juga sama. Dan oke, coba kita akan ganti elko vertikal.
Dan oke ya, televisi sudah selesai setelah pergantian beberapa elko di sini. Ini ketiga elko ini adalah di bagian IC vertikal yang mensuplai atau memfilter IC vertikal untuk tegangannya, dan ini kedua elko tadi sudah kita ganti yang nilainya 100 volt 4,7 mikro diganti sama dengan 50 volt 4,7 mikro, dan untuk yang 50 volt 22 mikro kita ganti dengan 50 volt 10 mikro. Dan ini hasilnya sudah oke ya teman-teman, dan televisi ini sepertinya sudah banyak sekali diperbaiki sama teknisi yang lain ya, dan saya hampir kewalahan untuk mesin yang seperti ini karena di rangkaian mesinnya sudah banyak komponen yang hilang atau yang sudah dicabut, sudah tidak asli. Namun televisi masih normal ya dalam sistemnya untuk volume, terus apa lagi ya, pokoknya udah oke lah ya. Dan sekian perbaikan televisi sub AP multi system kali ini. Dan buat teman-teman, seperti biasa sedikit kata dari saya. Sedikit ataupun banyaknya suatu pengetahuan, jika belum bermanfaat untuk orang lain, setidaknya bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.